Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Yamas Indonesia, pada malam hari ini kita akan lanjutkan bagian terakhir dari kesadaran manusia yang pertama, yaitu bagian 1C. Nanti 2 minggu lagi insya Allah kita akan masuk kepada perjalanan yang kedua, yaitu jabaran dari yang 1C ini. Ya, mari kita tinjau sedikit apa yang telah kita bahas, yaitu bagaimana setiap manusia akan bertanya tentang siapa dirinya. Nah ini, ya, bukan tentang nama, bukan tentang profesi, tapi bukan juga di mana aku tinggal, tetapi siapa aku ini, apa wujudku, sebenarnya apa yang bisa merasakan berbagai kesadaran. Nah, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Al-Quran melihat berbagai hal, yaitu bagaimana anasir diri manusia, apa yang disebut dengan jiwa, dan bagaimana perjalanan jiwa. Nah, kita sudah selesai melihat di dalam Al-Quran seperti apa, singkat sekali. Ya, singkat sekali, ya bagaimana Allah menciptakan manusia, ya menyempurnakan kejadian, diberikan ruh, kemudian dikaruniai, dikaruniai pendengaran, penglihatan, dan fuad atau akal. Bagaimana perjalanannya, bagaimana awalnya, bagaimana pengotorannya, dan bagaimana pembersihannya. Ini di Al-Quran sudah selesai kita bahas. Nah, kalau kita lihat di sains kemarin ya, bagaimana yang sains melihat, mari kita lihat yang telah kita bahas 2 minggu, 2 kali pertemuan. Yang Al-Quran kita sudah selesai. Sedangkan sains kita sudah selesai beberapa penelitian, hasil yang ditemukan, dan kesimpulannya. Dan malam ini kita akan selesaikan jawaban yang buntu itu seperti apa, kemudian apa yang disebut dengan teologi sofistik Yamas Indonesia. Nah ini yang pelajaran kita pada malam hari ini, ya kita selesaikan malam hari insya Allah. Sains menemukan dalam penelitian mereka itu jalan buntu untuk mengenal manusia itu. Ya, mereka tidak tahu siapa yang mendengar, siapa yang memahami, siapa yang memikir, siapa yang merasa, mengingat. Ya, ini mereka masih bingung untuk melihat itu. Mereka hanya mengatakan kita, saya, tapi saya itu siapa? Nah, itu yang nggak ketemu. Kesimpulan besarnya hanya berada pada mekanisme manusia. Ya, mereka dari mana di otaknya bagaimana, ya kemudian di jantungnya bagaimana, itu mereka tahu, hormonnya bagaimana mereka tahu, tetapi mereka gagal untuk menemukan pemilik dari mekanisme itu. Mereka mengetahui prosesnya, tapi belum mengetahui subjek yang mengalaminya. Nah ini ya, kesimpulan yang berikutnya adalah jika manusia 100% bisa dijelaskan oleh biologi, maka manusia akan sama dengan cacing, tapi yang lebih kompleks. Sama saja, ya itu. Tetapi kita merasakan diri sebagai aku. Aku yang bisa mengenali diriku, aku yang bisa bertanya, aku yang bisa memilih, aku yang bisa merenung, aku yang bisa menyadari keberadaanku. Nah, ini tidak diketemukan. Bagaimana aku ini? Nah, ini yang sains berhenti di situ. Mereka bingung, ya. Hanya manusia yang tersadar akan dirinya, dan kesadaran itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dipotong, ya, tidak bisa diukur oleh resonansi magnetik. Nah, ini yang karena dia bukan objek fisik. Nah, ini yang ditemukan oleh sains, ya. Mereka buntu di sini. Nah, lalu apa? Kalau sudah buntu di situ, nah, apa yang bisa menghubungkan ini? Ya, sains dengan Al-Quran ini apa? Disitulah spiritualitas masuk. Apa maksudnya? Ya, saat sains berhenti di batas pengamatan materi, yaitu neuron, sinaps, gelombang listrik, dan bahan kimia otak, tetapi ketika sampai kepada yang sadar terhadap neuron itu, sains tidak lagi punya alat ukur. Maka disitulah biasanya spiritualitas mengambil alih pembicaraan. Ya, di sinilah spiritualitas itu berada. Ya, kesadaran tampak muncul dari otak. Maka dari sudut marifat, otak hanyalah cermin halus tempat yang sadar memantulkan dirinya. Ya seperti tempat
tempat tayangan muncul, tetapi bukan sumber cahaya itu sendiri. Nah ini, yang dicari sains adalah tadi sudah kita sebutkan, ya. Nah ini, ya. Kesadaran yang dicari itu adalah yang memahami, yang menyadari, yang memikir, yang meyakini, merasa, mengingat, dan mengetahui. Dengan kata lain, segala aktivitas kesadaran dari persepsi sampai pemikiran-pemikiran adalah pekerjaan dari yang menyadari, yang hanya sedikit diketahui manusia. Namun sains selama ini mencari yang menyadari di dalam otak, padahal otak hanyalah terminal penerjemah sinyal di dalam ke tubuh kita. Nah ini yang penemuan mereka. Maka dari situ barulah kita nanti masuk kepada teologi sofistik itu apa, ya. Teologi sofistik itu apa, ya. Inilah yang Mas Indonesia berada di sini, ya. Kita akan masuk menjadi bingkai dari sains dan Al-Qur'an tadi dalam melihat manusia, ya. Nah, bagaimana strukturnya? Ini yang akan kita pelajari malam ini. Struktur teologi sofistik Mas Indonesia yang berdasarkan tasawuf jalan nabi-nabi, ya. Bagaimana hubungan Allah dengan ciptaannya, bagaimana misteri diri manusia dan visi misi manusia, dan bagaimana hidup seorang profesional yang biasa. Nah ini malam ini insya Allah kita selesaikan, ya. Kalau kita lihat strukturnya secara sederhana, strukturnya adalah seperti ini. Ini kita sebut dengan Manifesto Teologi Sofistik Mas Indonesia. Dia berbasis ilmu dan kepahaman. Nah inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Ya, ilmu dan kepahaman. Bukan hanya ilmu, tetapi juga sekaligus kepahaman tentang ilmu itu. Karena orang banyak berilmu, tetapi tidak paham dengan ilmu itu. Setelah tahu ilmu dan paham, maka amal dan karakternya bagaimana. Nah inilah yang dibangun oleh Mas Indonesia. Kalau kita lihat, ya, dalam ilmu dan kepahaman, dia berhenti di sini, ya. Bagaimana bagaimana hubungan Allah dengan ciptaannya, yaitu melalui yang maha halus, ya, itulah ma'rifat, kemudian zat adalah hakikat, kemudian bagaimana lahul mahfuz berada atau grand design. Nah, ini adalah ilmu yakin semua, ya. Inilah dasar-dasar tentang takdir nanti, ya. Baru muncul ciptaan. Nah, ciptaan ini salah satu ciptaan itu adalah manusia. Nah, ini manusia. Manusia adalah sebagai aktor yang terdiri dari pikiran, ya, kemudian roh, kemudian nyawa, kemudian jasad. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi nanti di bagian yang kedua nanti. Ya, sekarang kita sepintas lalu saja dulu. Nah, manusia untuk beramal hanya perlu apa? Setelah mereka mengenal Allah, mereka hanya perlu melakukan apa? Ihsan, zikrullah. Ihsan atau zikrullah. Ini adalah dua pintu. Ihsan dan zikrullah ini adalah dua pintu untuk berhubungan dengan Allah atau untuk bertemu dengan Allah. Nah, nanti ini kita bahas bagaimana ihsan ini. Kemudian bagaimana menyerah, bagaimana ridho. Ini adalah hasil dari lauhul mahfud, memahami lauhul mahfud. Maka dengan ihsan zikrullah, kemudian bagaimana Islam, bagaimana ridho, maka melalui ihsan dan zikrullah, manusia kembali sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan penyerahan, ia tunduk penuh kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ridho, jiwanya masuk ke dalam kedamaian. Nah, ini yang nanti kita bahas satu persatu, dia termasuk dalam kejiwaan nanti. Nah, dari situlah nanti alam sakinah muncul nanti. Tetapi bukan berhenti di alam sakinah, ya. Mas Indonesia membawa orang turun dari alam sakinah untuk apa? Untuk beribadah dan untuk menjalankan fungsi khalifah, pengemban amanah. Nanti kita lihat hanya manusia yang diberi tugas sebagai khalifah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang dan semua yang lain tidak. Ya. Nah, apa gunanya manifesto ini? Kita lihat. Adanya maha halus itu membuat apa? Membuat Allah itu tetap tidak pernah terjangkau atau untuk menjadi ciptaan, ya. Tidak pernah dia terdefinisikan. Allah tetap wujud yang transenden, ya. Tidak bisa didefinisikan laisa kamitslihi syai'un.
Maha halus itulah yang terjali dan menyamar menjadi semua ciptaan. Nanti kita lihat gambarnya. Kalau paham itu, maka selesai ma'rifatullah itu. Ya. Nah, lalu lahul mahfud itu adalah mengetahui bagaimana sesuatu yang sudah ditetapkan bukan untuk mengubahnya, tapi untuk tunduk dengan penuh cinta kepadanya. Nah, mengetahui predestin atau yang telah ditetapkan Allah itu, maka itu bukan untuk mengubahnya, tapi untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturan itu. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu tadi, ilmu dan kepahaman tadi. Nah, kalau sifat manusia, inilah manifestasi, manifestasi kesadaran. Ya, nanti kita lihat ada tabel berikutnya nanti. Maka melalui ihsan ini sudah kita sebutkan tadi, sadar kembali akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan penyerahan ia tunduk dan patuh kepada takdirnya. Dan dengan reda masuk ke dalam kedamaian ilahi. Lalu masuklah kepada alam sakinah untuk menjalankan peran. Nah, jadi di sini walaupun mereka telah duduk di alam sakinah, ia bisa turun kembali ke alam kebisingan untuk menunaikan ibadah dan amanah kekhalifahan. Tetapi dengan gelombang otaknya yang sudah berbeda. Tenang dalam badai, hening dalam keramaian. Nah, ini nanti kita bahas nanti di bagian berikutnya. Ya. Itu manifesto yang ini tentang strukturnya. Nah, bagaimana hubungan Allah dengan ciptaannya? Sederhana sekali. Ya, bagaimana hubungannya? Allah tidak ada rupa dan tidak ada umpama, ya laisa kamitslihi syai'un. Ini harus kita tanamkan betul. Jadi tidak ada rupa, tidak ada umpama, laisa kamitslihi syai'un, ya, transenden, ya. Lalu tajalli yang maha halus. Begitu maha halus tajalli, maka langsung ada perbandingan antara maha halus ada maha besar. Ya, kita kenal maha besar karena ada maha halus yang bertajalli. Nah, di dalam yang maha halus inilah yang terjadi semua proses yang berkenaan dengan ciptaan. Bukan pada yang maha besar ini. Maka di dalam yang maha halus ini terjadilah proses. Ya, itulah yang disebut dengan mishkat atau lubang tak tembus. Di dalam lubang itu ada pelita, ya, ada pelita berkelap-kelip di situ. Nah, itu dia yang di dalam An-Nur ayat 35 itu. Nah, kalau kita lihat lagi, ya ini dia seperti ini. Ya, ada di dalamnya, kita lihat nanti ini apa ini, ya. Yang di luarnya apa, yang di tengahnya apa, yang di tengah-tengahnya apa. Ya, kita lihat. Kita lihat. Ya, ini dia. Nah, inilah yang kita sebut begitu kita melihat yang maha halus, tajalli yang maha halus serentak terjadi itu. Ada zat, ada sifat. Sifat inilah yang menjadi seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan, ya, dari dulu sampai nanti kiamat, ya, sampai dengan nanti surga dan sebagainya ada di sini, di sifat ini semua, ya. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat dan semua ada di sifat ini. Sifat ini bermacam-macam, tetapi dia adalah penzahiran, ya, ada manifestasi dari yang maha halus saja. Maka disinilah teologi sufistik yang masih Indonesia bermain di sini. Dari 3 lapis ini maka dipandang, ada pandangan. Karena kalau hanya memandang sifat, maka disebut pandangan sifat. Disinilah keramaian dunia terjadi. Keramaian dunia, ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada ada cobaan, ada bencana dan sebagainya ada di sini. Pandangan sifat. Tetapi kalau pandangan hakikat itu gampang sebenarnya. Bagaimana? Pandangan mata hati kita lewatkan dari sifat. Ya, Al-Baqarah 200 mengatakan begitu. Setelah haji, ya, ingatlah Allah seperti kalian ingat ibu bapak kamu atau orang tua kamu. Bahkan lebih. Nah, lebihnya ini orang tidak paham. Maksudnya apa gitu. Ya, lebih itu maksudnya lampaui orang tua itu, lampaui. Itulah perumpamaan Allah untuk mengingat Allah itu, ya. Ingat Allah, ya. Yang diingat itu apa? Ya, seperti mengingat orang tua, tapi orang tuanya dilampaui. Gitu. Nah, kalau di sini artinya apa? Ingatlah sifat, ya. Nah, untuk mengingat hakikat zat hanya lampaui sifat, lampaui dia, lampaui set. Nah, lampaui. Inilah pandangan hakikat. Sederhana sekali.
Lalu pandangan makrifat apa? Lampaui zat, lampaui. Ya, inilah pandangan makrifat. Sesederhana itu pandangan mata hati. Nah, kalau sudah sampai kepada pandangan marifat, maka kemanapun mata menghadap, mata hati dihadapkan, yang terlihat adalah yang maha halus. Inilah pandangan muka syafah. Sederhana, ihsan sudah langsung. Jadi bagaimana ihsan? Nafikan ciptaan, isbatkan kepada yang maha halus. Selesai kita. Kita tidak akan bisa memandang yang lebih dari yang maha halus karena pandangan kita terbatas. Ya. Lalu apa? Setelah kita tahu bahwa ternyata di balik semua ciptaan itu adalah yang maha halus. Ya. Nah, setelah tahu kewujudan, setelah tahu kewujudan yang sebenarnya, ternyata kewujudan yang sebenarnya itu yang adalah yang maha halus. Sedangkan sifat dan zat itu kewujudan manifestasi, kewujudan yang tidak sebenarnya. Nah, ini selesai di situ Pak pandangan mata hati. Lalu apa? Nah, lalu mata hati, mata kita melihat semua yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini atau sifat tadi yang beragam-ragam, maka mata hati kita tetap bisa melihat. Yang dilihat mata hati kita apa? Di sebaliknya itu ada maha halus. Udah. Selesai di situ. Lalu apa yang terjadi? Disitulah kita paham. Wujud yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini sebenarnya, sebenar-benarnya adalah wujud dari yang maha halus. Kepemilikan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini sebenarnya adalah kepemilikan dari yang maha halus. Ya. Itu langsung kita paham, tidak ada keraguan lagi. Lalu apa? Ya, kehendak yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini semua adalah kehendak yang maha halus. Kuasa apapun juga yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini adalah kuasa yang maha halus. Pengurusan apapun juga yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini adalah pengurusan yang maha halus. Nah, untuk apa dia wujud? Untuk apa dia memiliki? Untuk apa dia berkehendak? Untuk apa dia berkuasa dan mengurus? Untuk apa? Ya, untuk menjalankan sebuah drama ilahi. Inilah drama yang maha halus. Ya, kalau sudah paham ini, maka disinilah ego kita langsung runtuh, ego kita di sini. Ya, Al-Ghazali mengatakan, barang siapa mengenal Allah dan mengenal dirinya, maka taulah dia bahwa dia tidak wujud. Mana wujud kita? Nggak ada. Karena kita lihat wujud yang maha halus, milik yang maha halus, kehendak yang maha halus, kuasa yang maha halus, pengurus yang maha halus, kemudian dramanya yang maha halus. Nah, semua kajian-kajian kita yang dasar menggambarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Ya, Ustadz Mansur Shah menerangkannya dengan sangat bagus, ya. Ustadz Ja'far seperti itu juga, Pak Ustadz Abdul Aziz sama menerangkan ini, ya. Tapi sekarang kita melihat strukturnya, ya. Silahkan, kalau yang belum paham ini mundur selangkah atau 2 langkah, ya. Ikuti kajian-kajian oleh Ustadz Abdul Aziz. Kemudian lebih dalam lagi Ustadz Bang Sur atau Kak Eki, ya, jalan di situ, ya. Nah, ini adalah resume dari ilmu Ma'rifatullah itu, ya. Selesai di situ sudah, ya. Lalu bagaimana dengan misteri diri manusia? Nah, ini kita nanti akan dalam di sini, ya. Kita akan bandingkan bagaimana analisis diri manusia menurut ilmu-ilmu teologi yang lain. Nanti kita bahas. Kita bahas yang di TSYI dulu, ya. Bingkainya bagaimana? Al-Qur'an mengatakan, ya, bahwa manusia diciptakan dari tanah dan disempurnakan bentuknya. Disempurnakan itu tentu ada yang disebut dengan ada otak, ada jantung, dan semua struktur untuk tubuh ini ada syaraf-syarafnya, ada tulang dan semua. Tapi ini tidak akan ada apa-apa. Tidak bisa apa-apa, tidak akan bisa berjalan dengan sempurna tanpa ada yang menghidupkannya. Ya, tanpa ada yang menghidupkannya. Apa yang menghidupkannya? Itulah yang disebut dengan nyawa. Tanda kehidupan umpama yang terutama adalah jantungnya berdetak.
Itu tanda adanya nyawa. Kalau tidak ada jantung berdetak, maka itu namanya sudah mayat. Nah, ini yang pertama. Ya, Al-Quran bercerita begitu, tapi nyawa ini adalah salah satu kepekaan yang diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya, karena ini adalah hasil dari perjalanan beliau sendiri. Karena banyak orang yang keliru, nyawa disamakan dengan ruh, terbolak-balik gitu. Ada nyawa, kadang-kadang disebut nyawa, disebut ada ruh dan sebagainya. Tidak ada pemisahan yang clear di situ. Padahal pemisahan itu perlu, ya, karena nyawa fungsinya adalah untuk menghidupkan tubuh. Sedangkan kemudian dikatakan oleh Al-Quran lagi, setelah itu apa? Ditiupkan roh, ya, ditiupkan roh. Ditiupkan roh, kemudian dikaruniai. Ya, ini dia. Roh, kemudian dikaruniai roh tersebut dengan pendengaran, kemudian dengan penglihatan, kemudian dengan fuad atau akal. Nah, tiga kategori ini disebut dalam teologi sofistik Yahmas Indonesia sebagai hati rohani. Itu dia. Ya, hati rohani apa? Ya, ini yang tiga ini. Yang kemanapun akal pasti ada penglihatan dan pendengaran, nggak terpisah-pisah ini. Nah, inilah yang dikaruniakan kepada roh ini, bukan kepada jasad. Jasad ada mata, ada otak, ada telinga. Tetapi untuk roh supaya dia bisa berfungsi maka dikaruniakan, ya, kewujudannya sama tapi fungsinya berbeda. Ya, rahasia Allah semua ini, ya, itu adalah rahasia Allah. Ya, sama nih. Ini adalah untuk membuat roh ini bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa memikirkan. Ya, nah, ya kalau kita lihat jasad dengan nyawa ini adalah raga, maka roh dengan hati rohani ini disebut juga dengan jiwa. Jadi tidak ada lagi kita ragu-ragu, jiwa itu apa, roh itu apa, hati rohani itu apa. Jelas sekarang, ya. Jiwa itu adalah paduan yang tak terpisah, roh dengan hati rohani. Kalau dia terpisah maka namanya masing-masing. Ya, masing-masing dia bisa terpisah, bisa bersatu kalau kita dalam keadaan terjaga begini dia bersatu. Ya, kalau kita tidur dia turun ke dalam dada. Ini nanti kita pelajari di situ. Kita bahas dulu anasirnya saja. Ya. Nah, inilah jiwa, ini raga. Inilah yang memandu semua aktivitas dan reaksi dari raga ini. Nah, roh ini ada satu yang tidak diketahui orang juga, ya, yaitu bahwa roh ini selalu menggendong rasa. Ya, roh dengan minda ini disebut dengan jiwa, sedangkan rasa dengan memori itu disebut hawa nafsu. Nah, itu nanti kita bahas di situ sampai ke sana nanti, ya. Nah, itu dia, ya. Nah, inilah anasir diri dalam bingkai tasawuf dalam nabi-nabi. Setelah tahu bingkainya anasir diri, lalu bagaimana perjalanan kesadaran jiwa ini? Bagaimana perjalanannya? Mulai dari bayi, kemudian sampai dari remaja, kemudian menjadi dewasa, menjadi tua. Bagaimana perjalanannya? Ya, perjalanannya pasti pada awalnya keadaan minda atau pikiran atau hati rohani bayi itu berada dalam keadaan holistik, dilahirkan dalam keadaan holistik, ya. Dan juga di dalam bayi itu bukan hanya bersih dan suci, juga dibekali dengan cahaya makrifat, cahaya pengakuan bahwa bukankah aku Tuhanmu, kata Allah, dan semua jiwa mengatakan benar. Semua membawa itu, ya. Tidak saja holistik, ya. Holistik itu maksudnya tidak membawa hawa nafsu awal-awal itu. Sehingga bayi laki-laki dengan perempuan disatukan dalam keadaan telanjang sekalipun, dia tidak akan mengalami birahi sedikit pun. Nah, itu holistik begitu. Lalu muncullah pengotoran hati. Mulai masa remaja, bagaimana pengotoran hatinya, bagaimana ada yang mulai melihat-lihat yang maksiat, coba-coba kepada dosa dan sebagainya.
Mulai itu, ya, ada yang terpesona dengan keindahan dunia. Nah, mulai itu. Maka masalah tadi keadaan hati rohani yang tadinya bersih mulai kotor. Mulai kotor ini. Maka Al-Qur'an mengatakan, ya, itulah pengotoran jiwa. Ya, ya, demi kesempurnaan jiwa, ya, Allah mengilhamkan kefujuran dan ketakwaan. Nah, maka beruntung orang yang menyucikan itu maksudnya apa? Yang tadinya, ya, ini kan secara alamiah akan terjadi, ya, pengotoran ini secara alamiah akan terjadi atau secara sengaja. Ada dua kemungkinan, ya. Kalau yang alamiah itu seperti anak. Anak awalnya tidak mengakui adanya ego. Ego itu adalah aku dan kepemilikanku, nggak ada. Tapi perlu kita ajarkan. Nah, nanti kita bahas nanti apa yang perlu diajarkan kepada seorang bayi, apa yang perlu diajarkan pada anak-anak umur 7 sampai 12, apa yang remaja, apa yang dewasa, apa yang untuk orang-orang yang sudah matang gitu kan, yang banyak permasalahan di kantor, ya. Nah, ini yang perlu kita ajarkan nanti. Nah, semuanya itu adalah pengotoran. Ya, pengotoran hati itu begitu dia. Ya, hati dikotori itu adalah isi nih otak atau minda kita ini kita isi dengan yang keduniaan dan dosa dan maksiat. Nah, lalu apa? Semua orang ingin, ya, membersihkannya, menyucikannya. Nah, beruntung orang yang ini. Maksudnya apa? Dalam perjalanan ini, maka orang yang berhasil menyucikannya itu yang beruntung. Bukan yang bisa menyucikannya di akhir-akhir hidupnya, enggak. Dalam perjalanan ada masalah, dia beruntung orang yang bisa menyucikannya. Kemudian masalah lagi, beruntung orang yang bisa menyucikannya. Nah, kalau selalu mengotorinya itu orang yang merugi. Nah, itu kata Al-Quran begitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana keadaan dari otak dari bayi tersebut, bagaimana gelombang otaknya, bagaimana memorinya, bagaimana hormonnya, bagaimana emosinya gimana, bagaimana orang. Nah, di sini terutama orang-orang yang kotor dan hitam hatinya gitu kan, bagaimana gelombang otaknya, bagaimana memori, hormon. Oh, ini berpengaruh sekali. Nah, dalam penyelesaiannya, bagaimana proses mensucikan ini, kita lihat satu persatu nanti. Bagaimana gelombang otak orang yang mulai dari mukasyafah. Bagaimana gelombang otak orang, bagaimana kalau dia sedang zikrullah. Ya, bagaimana kalau dia musyahadah nanti. Nah, ini nanti insya Allah akan kita sampai ke sana. Nah, inilah teologi sofistik Yamas Indonesia. Ya, berbicara di situ. Nah, kalau kita lihat, ya, pembersihan hati dan jiwa, ya, sebenarnya sangat-sangat sederhana. Nanti kita akan masuk, ya, secara detail. Ini hanya secara gambaran umum saja bahwa manusia itu mempunyai dua sudur. Sudur itu lubang, ya, lubang, ya, sadrah. Sadrah itu bukan hanya dada saja, tapi ada lubang yang ada di kepala kita. Nah, di kepala kita itulah ada yang disebut dengan pikiran, karena di situ tempatnya minda atau hati rohani kita, ya. Nah, di dada ini ada rasa atau emosi. Ya, dia berhubungan sekali dengan roh karena roh membawa rasa tadi, ya. Nah, lalu untuk membersihkan ini biasanya orang yang dibersihkan adalah rasa atau emosi. Karena yang terasa adalah emosi, ya. Yang membuat orang marah adalah emosinya, ya. Maka kekeliruan orang adalah membersihkannya, rasanya ini yang dibersihkan. Padahal rasa ini berasal dari mana? Dari pikiran. Kita memikirkan sesuatu yang pernah teringat kepada sesuatu yang pernah membuat kita menderita, maka kita kembali sedih. Itulah sikap otak kita di situ. Ya, kalaupun kita hanya memikirkan, tapi rasanya ada, maka seakan-akan orang ingin membersihkan itu rasanya yang dibersihkan. Kalau di Yamas Indonesia, itu yang dibersihkan adalah minda atau pikiran atau hati rohaninya. Bagaimana pembersihannya? Itulah yang disebut dengan zikrullah, ya, atau diawali dengan ihsan. Ihsan dengan zikrullah sama, ya, hanya dua pintu yang berbeda saja untuk mendapatkan atau kenyataan tentang tiada rupa, tiada umpama. Nanti kita lihat, ya. Zikrullah
lalu ibadah dan ibadah dan ibadah dan ibadah. Ya, nah disinilah nanti pemeliharaan zikrullah itu muncul. Ya, bagaimana kita melepaskan ego kita, pengakuan dan kepemilikan. Nah ini nanti kita bahas nanti. Ya, kita akan detail di sini nanti. Nah, ini pembersihannya seperti ini. Nah, kesederhanaan tradisinya, ya Mas, ini kesederhanaannya. Kita sudah tahu tadi, di dalam hati, di dalam dua sudut itu ada ingatan, ada rasa, emosi. Nah, kita tidak membersihkan rongga dada, karena kita tidak bermain dengan rasa, tidak bermain dengan getaran, enggak. Ya, karena roh ini ya getaran, roh ini adalah tenaga yang bisa merasakan getaran-getaran. Enggak, kita enggak bermain di situ. Ya, kita bermain di mana? Rasa-rasa ini, rasa-rasa yang ada di dalam dada ini munculnya dari mana? Dari sini. Ya, dari rongga kepala ini munculnya. Dari kenikmatan dunia, kita ingat kepada anak yang seperti apa, kepada istri, suami, ya, kemudian tentang pekerjaan, sebagainya kita ingat, ya, sehingga pusing kita di sini penuh dengan ini. Tapi kalau ini penuh, ya, yang terasa di mana? Yang terasa di dalam dada. Di kepala ini kalau penuh mungkin bikin kepala kita pusing, ya, mungkin sakit gitu ya kepala kita gitu ya. Aduh pusing, sakit, aduh gimana ini gitu kan. Tapi itu tidak sendirian di sini. Tidak sendirian masalahnya. Tapi roh yang di dalam dada ini membawa semua rasa-rasa tadi sehingga dada ini terasa sempit. Ya, dada terasa sempit. Ya, kemudian roh dengan nyawa ini saling berresonansi, maka jantung berdetak kencang seperti ini. Ya, lalu jantung, nyawa, nanti kita masuk tuh fungsi masing-masing tadi. Nyawa itu menyambar kepada otak kita, kemudian nyawa itu mengalirkan apa? Mengalirkan hormon-hormon, mengalirkan gelombang otak. Nah, ke sana pergi kita nanti. Jadi ada sainsnya ada nanti. Ya. Bagaimana untuk membersihkan ini? Nah, cara membersihkannya sederhana, sesederhana sesederhana nafi dan isbat. Nafikan semua sifat ini, nafikan, maka isbatkan yang maha halus. Selesai semua, langsung selesai. Ya, tadi isinya adalah berbagai permasalahan kita, nafikan, lewati dengan pandangan hati. Lewati, lewat. Maka yang ada apa? Yang maha halus wajahnya, yang tiada rupa, tiada umpama. Ya, maka otomatis langsung hati ini menjadi tentram. Kalau hati sudah tentram, ke bawah itu rohnya juga menjadi tentram. Roh menjadi tentram karena rasanya yang muncul hati tentram, maka memori yang muncul adalah memori yang ketentraman itu, ya, sehingga rasanya pun menjadi tentram. Ya, hati yang tentram, kemudian roh yang tentram, itulah yang disebut dengan jiwa yang tentram, jiwa mutmainnah. Nah, selesai sudah di situ. Lalu apakah cukup seperti itu? Tidak. Karena kalau kita seperti ini, pandangan kita masih ada di dalam kepala kita. Kita hanya di dalam, kemudian memandang keluar, tapi mata kita bisa ditutup. Ya, bisa memandang lewat ini, tapi gelap. Kan gelap saja tuh. Nah, di balik gelap itu ada yang halus. Sudah selesai di situ. Ya, tapi masih bisa digoda oleh iblis, bisa digoda. Kenapa? Mata pandangan kita masih berada di dalam rongga kepala. Rongga kepala ini ada darah. Ya, nah di dalam darah itulah iblis menggoda kita. Dia lewat darah itu. Ya, maka supaya ingatan kita ini bisa kalau yang pertama ini hanya menimbulkan apa? Menimbulkan sebuah dampak yang disebut dengan pukulan ma'rifatullah. Ya, pukulan ini sangat penting, sangat amat penting. Nah, ini pukulan ma'rifatullah ini. Pukulan ma'rifatullah ini maksudnya sesuatu yang Allah yang selama ini tidak kita ketahui, ya, kita lupa dia seperti apa, begitu diketahui, oh Allah, ternyata engkau dekat ya Allah. Di situ pukulannya itu seperti seorang anak, seorang cucu, ya, atau seorang anak sudah lama yang pernah saya tayangkan di video di YouTube, di sarahan ini, seorang anak yang sudah lama tidak ketemu dengan bapaknya, lalu dia menunggu bapaknya di bandara,
Begitu dia ngelihat bapaknya, langsung dia menangis lari. Kasih dia berkata, my daddy. Langsung dia menangis, histeris di situ. Nah itulah kita. Mukasyafah ini bawaannya ada. Bawaannya adalah pukulannya membuat kita berderai air mata. Nah deraian air mata itulah yang membuat juga hati kita dibersihkan, ya, pikiran kita ini dibersihkan. Dan perasaan-perasaan yang ada di dalam dada kita juga dibuang. Nah ini dia. Lalu setelah itu kita isi ingatan kita. Tadi pandangan mata hati, sekarang ingatan kita. Ingatan kita, kita isi dengan apa? Bukan dengan yang halus. Ya, ingatan kita isi dengan ingatan kepada Allah. Ya, kalau mata kita terbatas pandangannya kan, terbatas hanya sebatas yang halus itu. Kalau Allah bisa kita ingat full Allah itu. Ya, kalau ingat full itu gimana? Ya nggak ada batasnya sudah. Hanya kita Allah. Udah ingat seperti itu saja. Nggak perlu kita bayangkan luasnya, tidak perlu kita bayangkan tingginya, nggak perlu. Hanya sebatas kita ingat Allah. Ingat di situ, ya, ingat. Nah, ingatan itu mulainya di sini. Lalu kita dorong ke atas dengan mata hati. Dorong ke atas. Nah, ini yang sudah kita latih minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Ingatan kepada Allah kita dorong ke atas. Nah, ingatan yang kita dorong ini di sini menimbulkan apa? Menimbulkan sebuah ruangan ya, yang tidak ada rupa, tidak ada umpama ya, tapi kita menjadi fokus kita untuk melihat ke sana. Kita fokuskan. Tidak ada, kita tidak apa ya, tidak membayangkan, tapi hanya menghadap. Kita fokus pandangan mata hati kita. Nah, setelah ini kita latih ini latih di dalam kehidupan sehari-hari ya. Boleh dalam salat kita pakai mukasyafah atau ihsan, boleh memakai zikrullah, nggak ada masalah dua-duanya. Ya, hanya saja nanti bedanya adalah pandangan mata hati. Mukasyafah pandangan mata hati ke depan, zikrullah pandangan mata hati ke atas. Bedanya di situ. Ya. Nah, apakah cukup ini? Tidak, tidak cukup itu. Ya, perlu adanya kita memahami tentang takdir. Nah, disinilah kita nanti Islam dan ridho. Nah, kita kajian-kajian sebelumnya apa yang dimaksud ini sudah ada. Silakan lihat lagi. Ya, kalau sudah ini tercapai, ya ini apa ingatan Allah sudah permanen, nggak ada lagi kita junjung ingatan Allah. Ya, bukan ada bentuk apa-apa di atas nggak ada. Ya. Hanya junjungan Allah. Ingat junjungan itu. Ya, nah lalu kita ridho dan Islam patuh kepada takdir Allah dan tidak protes, ya, tidak merungut, ya, maka lama-lama bukan seperti ini lagi. Lama-lama ruh dari dalam bawah ini naik ke atas. Tapi ini kita lakukan dalam keadaan istirahat. Ya, dalam keadaan istirahat, naik ruh itu dalam keadaan istirahat. Kalau dalam beraktivitas nggak bisa. Nggak bisa, karena roh itu saat kita menggerakkan tangan ini saja, roh kembali menyebar ke seluruh tubuh. Ya, nah lalu apa? Nah, nanti musyahadah itu naik roh itu sejengkal apa di atas ubun-ubun. Ya, masuk ke ruangan tadi, ya masuk ke ruangan yang sudah ada, ruangan tiada rupa, tiada umpama, yang luas tadi. Kita fokuskan mata hati ke sini, lama-lama naik ruhnya ke sini, ya. Nah, mata hati juga ikut naik ke atas. Maka disitulah pandangannya menjadi di atas ubun-ubun. Nah, ini ihsan yang lebih kuat. Lebih kuat dari ini. Hanya di situ saja. Nah, prosesnya adalah ini butuh latihan. Butuh latihan. Ya. Nah, inilah tradisinya. Ini ihsan, zikrullah, ihsan yang lebih sempurna. Itu saja bedanya. Nah, ini otomatis akan menenangkan dongga dada ini, menenangkan rongga dada ini dan juga membuat gelombang-gelombang otak yang sesuai. Untuk apa sesuainya? Ya, pertama kita untuk sholat, untuk kehidupan, gelombang otak yang sesuai untuk seorang ulul albab. Di sini dia terjadinya. Nanti akan kita lihat gelombang otak seperti apa yang dibutuhkan oleh ulul albab. Karena ulul albab itu syaratnya berat. Apa? Ingat Allah. Itu saja sudah. Ingat Allah sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, lalu meneliti. Jangan meneliti dulu kalau belum ingat Allah. Ya, jangan meneliti dulu kalau ini belum bersih nih, belum bersih. Ya, nah itu. Ya, bagaimana gini tradisi yang akan dipelajari, ya. Terus apa? Kalau kita lihat ihsan dan zikrullah. Ujuk-ujuk diajarkan orang ihsan.
Ujuk-ujuk diajarkan zikrullah, Allah melihat, ingat Allah, nggak bisa, nggak bisa, ya. Dia harus mulai dari apa? Mulai dari ma'rifatullah tadi, ya. Mulai dari sana. Kalau tidak, nggak bisa saja. Saya udah ngalamin mencari zikrullah dan ihsan ini dari dulu dan ketemunya di Yamas Indonesia ini. Ya, setelah ihsan dan zikrullah, baru kita melakukan semuanya ya. Bagaimana gelombang otak kita, bagaimana hormon kita, bagaimana ego kita padam, bagaimana hati kita suci dan bersih, bagaimana kita siap untuk beribadah ya, siap untuk menjadi khalifah. Nah itu ya. Lalu apa? Untuk pembinaan ihsan dan zikrullah terbaik ya, ini yang terbaik ya, yang terbaik adalah sholat, mengingati Allah dalam sholat ya. Wala dzikrullahi akbar, kata sesungguhnya mengingat Allah, zikrullah ya, itu adalah dalam sholat itu lebih besar pengaruh atau manfaatnya dari ibadat-ibadat yang lain. Ini nanti insya Allah akan kita bahas hebatnya zikrullah ini, apa sholat ini apa. Sudahlah waktunya, hampir-hampir tidak pernah berhenti dalam sehari, ya 5 kali ya dalam sholat wajib, tambah sunnah, kemudian ditambah lagi sholat tahajud dan semuanya, hampir tidak berhenti kita membina ihsan dan zikrullah ini di dalam sholat. Apa yang terjadi? Harusnya orang yang sholat, egonya sudah hilang, keakuan dan kepemilikannya sudah hilang. Kenapa? Sholat itu adalah proses menyerahkan dan melepaskan ego masing-masing. Nah, kemana diserahkan? Ada alamatnya kita menyerahkan. Ya, kalau dalam pandangan ihsan itu adalah kita serahkan kepada wajahnya. Kalau ingatan serahkan kepada Allah. Sama, ya, ya. Lalu kalau kita lihat prosesnya gimana? Ini prosesnya, ya, menyerahkan dan melepaskan semua hal yang berpotensi untuk menjadi ego kita. Pengakuan kepemilikan tadi yang banyak itu ya, bagaimana wujud, bagaimana kepemilikan, bagaimana kehendak, bagaimana pengaturan, bagaimana macam-macam. Itulah ego kita, ya. Bagaimana kita serahkan, ya? Pandanglah mata hati, ya. Ini dengan zikrullah ya. Ingat Allah, maka tumpukan kepada ingatan Allah, lalu baca, serahkan semua. Ucapan kita, fokus kita, gerak kita, sikap kita, pakukan kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita serahkan ucapan kita itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kita serahkan semua. Kita serahkan semua. Ya, semua ucapan sholat itu adalah melepaskan ini, melepaskan pengakuan, melepaskan kepemilikan kita, melepaskan beban kita. Coba lihat beban kita. Dilepaskan kapan beban kita dilepaskan? Doa. Doa di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selama ini beban itu ada di dalam pikiran kita, membawa perasaan kita ada, ya. Seakan-akan dengan sholat itu kita letakkan masalah kita. Kita letakkan kepada tempatnya, ya. Tempatnya di mana? Ya tempatnya kepada Allah, kembalikan semua karena Dia yang punya. Itu seakan-akan kita meletakkan sampah-sampah ya yang ada di dalam kapal itu ke lautan, ya, ke lautan di laut, sehingga sampah itu langsung hilang di lautan itu, nggak berbekas. Maka orang yang sholat, maka harusnya egonya sudah tidak punya. Yang ada apa? Hamba yang tersisa. Karena tidak mengaku lagi. Yang tersisa apa? Hamba. Saya hanya hamba. Nah, ini dengan zikrullah. Kalau dengan apa? Dengan ihsan berbeda dia. Ya, pandangan mata hati ke depan. Ya, sama. Yang dilepaskan sampaikan ke sana. Ya, yang satu ke atas, yang satu ke depan. Ya. Nah, ini. Nah,
Yang satu ke atas, yang satu ke depan. Itulah sholat. Dua-duanya sama. Ihsan dengan zikrullah sama. Maka apa namanya waktu Jibril menanya kepada Nabi tentang bagaimana Islam, bagaimana iman, ya bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan. Ihsan itu ini dalam sholat seperti itu. Ihsan bertemu dengan wajahnya. Zikrullah ingat kepada Allah. Bedanya di situ. Ya, dua-duanya akan menghilangkan ego kita. Ya, menghilangkan segala beban-beban kita. Kita serahkan kepada Allah. Menyerahkan. Ya inilah kata letting go yang dikatakan orang-orang itu ya kayak gini yang paling sempurna. Bukan melepaskan kemana, bukan melepaskan lewat nafas, macam-macam, enggak. Ya, nah itu ya. Lalu visi manusia apa? Itu misterinya nanti akan kita bahas lengkap pada bagian berikutnya. Ya, lalu visi manusia apa? Nah ini ya kadang-kadang sahabat-sahabat lupa. Ya, visi dan misi besar yang Mas itu apa? Seorang manusia ya itu kalau sudah paham tadi dia akan menjadi orang yang paham atau basirah namanya, orang yang melihat kebenaran ya. Maka orang yang sudah melihat kebenaran itulah yang nanti diberikan tanggung jawab itu dia tidak wujud. Tidak wujud artinya egonya egoless. Ya, egoless. Tidak punya ego. Tapi dia sebagai hamba. Maka kalau dia sudah sebagai hamba, maka dia akan beribadah. Kalau sebagai hamba tidak beribadah ya sama saja, ya, tidak berada dalam koridor orang-orang yang sudah reda atau Islam, ya, Islam dan ridho terhadap ketetapan Allah. Ya, nah ini dua ini penting sekali, ya. Sebagai ciptaan tidak wujud, maka kita egoless, ego kita hilang, ya. Kita siap untuk menjadi hamba, maka sebagai hamba kita akan rindu kepada ibadah. Nah, lakukan ibadah-ibadah wajib, sunnah, ya, sebagainya. Nah, kita sudah bahas itu macam-macam ibadah sunnah itu, ya. Lalu apa? Ada satu tugas yang tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh ciptaannya yang lain kecuali kepada manusia. Nah, ini mungkin sahabat perlu paham sekali ini bahwa ada tugas yang tidak diberikan kepada ciptaan yang lain, termasuk kepada malaikat, termasuk kepada ciptaan apapun juga, kepada langit, kepada gunung, kepada matahari, kepada angin dan nggak ada, nggak bisa memanggul ini, yaitu sebagai khalifah. Adam diturunkan ke dunia karena kekhalifahannya untuk membangun dunia, untuk menundukkan ya. Bukan hanya dunia tempat kita berada sekarang ini, juga menundukkan, membangun peradaban jagat raya. Ini misinya besar sekali. Makanya kehidupan dunia ini miliaran tahun, 10 miliar tahun. Ya, menurut sains. Ya, kalau cuman kehidupan hanya untuk di dunia ini, ya sebentar lagi hilang dunia ini sudah. Ya, nah, khalifah inilah yang tidak dimiliki tugasnya oleh malaikat, oleh binatang, oleh cacing dan sebagainya. Kalau sains menyamakan manusia itu dengan cacing, tapi dengan kompleksitas yang berbeda, ya bukan khalifah berarti. Ya, lalu apa? Ini yang sebagai kepekaan arif billah Ustadz Hussein ya, yaitu menyampaikan kepada kita ada tugas khalifah pengemban amanah. Ini tidak pernah dibahas kecuali di dalam TSYI ini. Ya, khalifah itu apa? Itu mengembalikan iblis untuk beriman kepada Allah. Ini masih lama, ya. Nah, kalau ada yang sekarang yang bisa mengajarkan, ya nggak ada masalah. Ya, kalau sudah bisa OBI dan sebagainya, bisa nanti ada yang ketemu dengan jin atau apa, minta ajar dia bisa. Ya, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Suatu saat nanti manusia akan berhubungan dengan jin-jin ini. Satu saat nanti. Nah, khalifah inilah yang tidak diberikan kepada seluruh ciptaan yang lain kecuali manusia. Nah, sebagai khalifah kita diberikan oleh Allah fasilitas untuk menghibur-hibur jiwa. Saat kita belum mempunyai tugas, dihiburlah ke jiwa kita. Ada bisa OBI, ada namanya
apa itu astral projection dan sebagainya. Nah itu hanya bonus saja, nggak dapat juga nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan ketinggian kerohanian, nggak ada hubungannya. Nah ini tugas, visi dan misi keberadaan manusia itu, ya. Nah lalu apa? Yang perlu adalah profesional dalam hidup. Profesional itu apa? Gampang profesional itu, ya hidup macam biasa, ya hidup macam biasa saja, ya. Ah, Nah, ini tadi, ini hidup macam biasa kita seperti ini. Ya, ihsan, zikrullah, ya tadi, terus alam sakinah, kemudian ibadah. Ibadah, ibadah menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai khalifah. Nah, ini yang kita sebut tadi, meskipun telah duduk di alam sakinah, ia bisa turun kembali ke alam kebisingan untuk menunaikan ibadah dan amanah kekhalifahan. Namun dengan gelombang otak, hormon, dan emosi yang sudah berbeda. Tenang dalam badai, hening dalam keramaian. Nah, realitasnya gimana? Realitasnya sederhana seperti ini. Mari kita lihat. Ya, hidup macam biasa, ala orang-orang yang memakai teologi sofistik Jamas Indonesia. Ini dia. Hidup ini benar hanya sandiwara ilahi. Tapi jangan main-main di dalam panggungnya. Profesional. Ya, seorang arif sejati tidak berkuar-kuar bahwa ia hanya manifestasi. Walaupun dia tahu betul hidup ini hanyalah manifestasi, peran dari yang maha halus, namun dia berperan penuh dengan sepenuh jiwa. Ini dia yang profesional. Bila lapar, ia makan. Bila haus, ia minum. Bila sakit, dia berdoa dan berobat. Bila anaknya terancam, dia turun padang melindungi. Bila memimpin, dia memimpin dengan kualitas seorang CEO handal. Ya, lalu ia tidak menunggu sutradara menyuapkan makanan ke mulutnya. Sebab menjalankan peran dengan sempurna adalah juga bagian dari skrip ilahi. Nah itu. Lalu, ya hidup seperti orang biasa, tetapi dengan kesadaran yang luar biasa. Ini ungkapan yang bagus ya. Ya hidup sebagai orang biasa, tapi dengan kesadaran yang luar biasa. Ya. Lalu ia tidak berkata, aku hanya wayang. Gak boleh berkata begitu. Kalau katakan aku, maka wujud sudah langsung. Ya, aku hanya wayang saja kok. Nggak bisa berkata aku wayang itu. Itu sama saja dengan Rambo dia mengatakan aku hanya Sylvester Stallone yang disuruh sutradara. Nggak bisa seperti itu. Dia harus berperan sebagai Rambo. Ya, dengan kualitas peran yang sangat luar biasa. Walaupun dia tahu hanya sebagai pemain film sandiwara ilahi saja. Dia harus total menghayati lakon itu. Seakan-akan dia lupa, ya, lupa bahwa itu adalah peranan. Nah, ini yang disebut dengan orang yang profesional dalam perannya. Jadi ya jangan jangan mentang-mentang aku hanya wayang saja kok gitu kan. Aku hanya kena kena doa saja, nggak boleh kayak gitu. Ya, untuk mengajar boleh, tapi untuk mengaku nggak boleh. Kita bicara-bicara dengan orang tanya, hei kamu tadi berdoanya? Enggak, saya cuma kena doa aja kok nggak boleh. Nggak boleh begitu. Kamu berdoa tadi? Ya, saya berdoa tadi karena saya butuh. Begitu kita. Ya, karena kita hamba. Kita perani itu. Ya, nah itu. Ya, hidup macam biasa itu seperti itu, bukan petentang-petenteng. Ya, kita tahu bahwa kita hanya manifestasi saja gitu. Enggak begitu. Ya, nah itulah apa namanya teologi sufistik yang masih Indonesia. Sekarang jam 9. Mungkin saya akan masuk sedikit tentang refleksi. Ini agak sebuah refleksi kehidupan ya. Bagaimana sebuah dialog teologi sufistik antara seorang neuroscientist dengan seorang arif. Kita bahas dengan perlahan. Malam ini mungkin kita tidak melatih zikrullah ataupun ihsan. Seorang neuroscientist ya bertemu dengan seorang arif. Dia berkata, kami telah memetakan otak manusia, neuron demi neuron, sinaps demi sinaps. Kami tahu
bagaimana emosi muncul, bagaimana rasa takut menggerakkan sistem limbik, bagaimana korteks prefrontal menimbang risiko, bagaimana dopamin memberi rasa senang, dan kami sampai pada kesimpulan otak tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Ia hanya dirancang untuk survive atau bertahan hidup. Moral hanyalah ilusi intersubjektif reality yang tertanam dalam DNA oleh alam semesta. Nah, ini kata orang saintis tuh. Maka Sang Ari berkata, alam semesta katamu, apakah alam semesta itu hidup? Apakah ia sadar untuk menanam modal ke dalam DNA? Jika iya, siapakah yang menanam kesadaran itu di dalam alam semesta itu sendiri? Lalu neuroscience berkata lagi, kesadaran adalah hasil kompleksitas. Bila jaringan cukup rumit, ia muncul seperti api yang muncul dari percikan. Moral hanyalah efek samping dari kebutuhan sosial manusia agar bisa hidup bersama. Lalu Sang Arif berkata, kau masih memandang dari luar. Kau mengira kesadaran muncul dari kompleksitas, padahal kompleksitas itu sendiri muncul dari kesadaran yang lebih tinggi. Kau mengira moral hanyalah efek sosial, padahal ia adalah gema dari fitrah asalmu. Dari Sang Maha Halus yang telah menulis semua dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bukankah otakmu sendiri hanyalah alat? Dan alat tidak pernah tahu tujuan sang pengguna. Lalu neuroscience berkata, tapi bukti-bukti empiris kami jelas. Kami bisa melihat moral berubah-ubah sesuai dengan budaya. Apa yang dianggap benar di satu tempat, salah di tempat lain. Itu berarti moral relatif, bukan absolut. Nah, lalu Sang Ari berkata, yang berubah hanyalah kulit moral, bukan intinya. Nilai kasih, keadilan, dan pengorbanan tidak pernah lahir dari kebutuhan bertahan hidup, tapi dari rasa yang lebih tinggi. Rasa yang kadang membuat seseorang rela kehilangan hidupnya demi hidup orang lain. Jika otak dicipta hanya untuk bertahan hidup, maka mengapa ada orang yang mati demi kebenaran? Jika DNA hanya untuk berevolusi, mengapa ada yang memilih tidak beranak demi menjaga kesucian? Di sini logika berpikirmu berhenti dan hati rohanimu mulai berbicara. Nah, di situ neuroscience, kau bicara tentang hati, seolah ia punya pikirannya sendiri. Padahal itu hanya metafora untuk proses neurologis yang kompleks, kata si neuroscientist. Lalu Sang Ari berkata, tidak, aku bicara tentang hati, minda rohani, hati rohani, tentang pikiran. Bukan sekedar daging di dadamu. Ia bukan metafora, ia realitas yang lebih halus dari neuron-neuronmu. Otakmu hanya menampilkan apa yang ditulis oleh pikiran atau minda itu. Seperti layar menampilkan cahaya dari proyektor. Nah, kau sibuk meneliti layar, lupa bahwa gambar datang dari baliknya, dari proyektor itu. Nah, situ. Tapi jika moral datang dari otak, mengapa kami bisa memanipulasinya dengan obat, dengan stimulasi listrik, dengan lain-lain? Ya, Sang Ari berkata, kau hanya mengganggu antenenya, bukan penyiarnya. Kau ubah frekuensi penerimaan, bukan sumber siaran. Ketika kau menyalakan lampu, arus mengalir. Ketika kau potong kabelnya, berhenti. Apakah itu berarti listrik berasal dari kabel? Ataukah dari pembangkit yang jauh di sana? Begitulah otakmu, sobat. Ia bukan sumber moral, tapi terminal kesadaran. Dan kesadaran itu bukan hasil otak, melainkan yang menggerakkan otak itu sendiri. Lalu, jika begitu, siapa yang menulis semua itu? Siapa yang mengatur bahwa neuronku menembak sekarang, bahwa aku berpikir sekarang? Sang Ari berkata, itulah yang maha halus. Ia bukan Tuhan dalam rupa yang bisa kau tangkap dengan teleskop atau mikroskop. Ia bukan di luar sana. Ia melalui dan meliputi segala sesuatu.
yang maha meliputi. Dari situlah muncul moral, kasih, rasa takut kepada kebenaran, ya. Terus semua adalah gelombang yang memantul dari dirinya sendiri. Jadi semua penelitian kami sia-sia. Neurosainsnya berkata, tidak. Ilmumu adalah cermin. Hanya saja selama ini kau menatap pantulan, bukan yang memantulkan. Teruslah meneliti, tetapi sadarilah bahwa setiap neuron yang kau lihat itu bukan sekedar zat, melainkan jejak gerak dari Maha Penggerak isi. Dan otakmu yang katanya hanya ingin survive, justru diciptakan agar suatu saat dia bisa mengendalikan siapa yang membuatnya ingin survive ini. Mengenali, ia bisa mengenali, bukan mengendalikan, mengenali siapa yang membuatnya ingin survive itu. Maka moral bukanlah hasil DNA. Ya, sang Arif, moral adalah fitrah, memori bawaan dari rumah asalnya yang masih bergetar di dalam tubuh fana ini. DNA hanyalah tempat ia disandarkan, dan alam semesta yang kau agungkan itu hanyalah tirai halus tempat sang maha halus bersembunyi. Lalu sunyi terjadi. Neuroscientist menunduk, matanya basah. Untuk pertama kalinya ia merasa sesuatu yang tak pernah bisa diukur oleh namanya MRI, ya, foto kepala, rasa gentar, gemetar yang lembut seperti disapa oleh sesuatu yang telah lama menunggu dari balik pikirannya sendiri. Ya, itulah sebuah refleksi yang mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Ya, dengan begitu maka sarahan tentang perjalanan kesadaran manusia, terutama tentang teologi sofistik yang masih Indonesia, selesai. Ya, nanti insya Allah pada 2 minggu yang akan datang kita akan membahas dengan detail bagaimana anasir diri manusia, apa fungsinya masing-masing, ya, apa itu minda atau pikiran, apa fungsinya roh, apa fungsinya nyawa dan sebagainya. Bagaimana itu saling berinteraksi menjadikan dia sebuah perbuatan manusia atau aksi dan reaksi manusia. Insya Allah kita sampai di sana. Ya, demikian Bang Bayu. Ya, 1 jam lebih kita selesaikan di situ. Kita tidak ada praktek untuk ihsan dan zikrullah pada malam hari ini karena sudah lebih dari jam 9. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.